Rizky Hasana SPD. Saya mengajar di SD 064-7 Sukasari 2 Kabupaten Sarolangun. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.2. Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana tujuan pembelajaran adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pada sesi pembelajaran kali ini, Bapak Ibu guru penggerak membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada dalam modul dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Selanjutnya, komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah hasil pemikiran Anda melalui LMS atau moda yang telah disepakati bersama. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah peran sebagai calon guru penggerak atau pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Tugas pemimpin pembelajaran yang pertama adalah merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga menggerakkan, dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan. Mengimplementasi pengelolaan sumber daya di sekolah. Pendekatan pengembangan berbasis aset A, B, C, D seperti fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan masa depan, berpikir kesuksesan yang telah diraih untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana dan melaksanakan rencana aksi yang diprogramkan. Selanjutnya, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi murid berkualitas. Sekolah merupakan ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antar faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur hidup seperti manusia atau kepala sekolah, guru, murid, tenaga pendidikan, atau penjaga sekolah. Faktor abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup seperti sarana prasarana, gedung, bangunan, dan lain sebagainya. Analisis sumber daya yang menjadi aset di SD Negeri 064-7 Sukasari 2 Sarolangun. Yang pertama adalah modal manusia. Di SD Negeri 064 Sukasari 2 Kabupaten Sarolangun terdapat 26 orang personil, 15 guru kelas, 4 guru PAI, 2 guru PJK, 2 orang TMU, 1 tenaga perpustakaan, 1 penjaga sekolah, dan 1 kepala sekolah. Memiliki jumlah murid seluruhnya kurang lebih 438 siswa. Memiliki pegawai negeri sebanyak 12 orang, penjaga sekolah 1 orang, pegawai kontrak daerahnya sebanyak 7 orang, pegawai honor BOS-nya sebanyak 7 orang, gurunya S2-nya memiliki 1 orang, memiliki guru S1 sebanyak 20 orang, D2 sebanyak 1 orang, sisanya adalah tamatan SMA sebanyak 4 orang. Modal yang kedua adalah modal sosial, merupakan termasuk di sekolah yang berada di kota Sarolangun, di mana alumni dari SD 64 ini telah menjadi PNS, Kopassus, dokter, TNI atau Polri, pengusaha ataupun petani yang sukses. Masyarakat sekitar memiliki partisipasi yang cukup baik dan peduli dengan pendidikan. Komunikasi antara guru dan orang tua murid cukup baik. Yang ketiga adalah modal politik. Kami bekerja sama dengan komite sekolah yang
sudah terbentuk, menjalin komunikasi dengan Babinsa cukup baik, komunikasi antar guru dan orang tua cukup baik juga. MOU dengan puskesmas seperti dia melakukan bias pada sebulan sekali, ya, berbasis kesehatan. Kemudian mengkomunikasikan dengan alumni dari sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan MOU dan dengan Bank Jambi juga berjalan dengan baik. 4 adalah modal agama dan budaya. Masyarakat mayoritas beragama Muslim, jadi masyarakat itu agamis. Anak-anak selalu belajar mengaji di siang hari dengan kegiatan madrasah yang dekat sekolah. Setelah itu kegiatan selanjutnya melakukan sholat wajib berjamaah, terutama pada sholat subuh, maghrib, isya, karena sekolah dekat dengan masjid di Komandan Kelima. Masyarakatnya mayoritas sopan, santun terhadap orang tua juga, rahmah, dan selalu mengunjungi adat istiadat setempat. Selanjutnya adalah modal fisik. SD 64 memiliki ruang kelas sebanyak 15 yang layak pakai, memiliki kantor yang di dalamnya terdapat ruang kepala sekolah dan ruang PU, memiliki ruangan untuk UKS, terdapat pagar yang mengelilingi lingkungan sekolah, pohon yang rindang, memiliki WC sebanyak 8 buah dan 1 kamar mandi, memiliki ruang pustaka yang terdapat buku pelajaran fiksi dan non-fiksi, memiliki musola, memiliki lapangan untuk acara dan apel pagi, memiliki ruang literasi, memiliki kelas pameran barang daur ulang. Modal ke-6, lingkungan alam. Nah, sekolah kami memiliki greenhouse ya yang cukup besar. Sekolah kami juga memiliki kebun sekolah, walaupun tidak memiliki tanah yang luas, tapi kami memiliki kebun sekolah yang terbuat dari polybag untuk menanam cabai, terong, dan sebagainya. Nah, sekolah kami juga memiliki pohon yang rindang, teduh, dan untuk siswa membaca buku literasinya di pondok. Sekolah memiliki kolam dan taman yang asri. Sekolah membuat pupuk dari sampah organik dan mendaur ulang sampah dari sampah non-organik. Selanjutnya yang ketujuh adalah modal finansial. Jumlah murid kurang lebih 438 orang, maka jumlah dana bos yang dimiliki oleh sekolah berkisar sekitar 407 juta per tahunnya. Masyarakat sekitar atau orang tua mau bergotong royong untuk kemajuan sekolah dengan memberikan bantuan berupa tenaga, finansialnya dari komunitas sekolah, dari beban kelas, dan pendapatan dari pajak kantinnya setiap bulan. Pertanyaan selanjutnya adalah berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti program Guru Penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menitik beratkan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar lebih maksimal calon guru penggerak memiliki nilai dan peran serta daya dukung dari segala pihak sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di sekolah, pendekatan IA dimulai dari mengidentifikasi yang baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Visi dapat terwujud bila terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Langkah konkret menggunakan metode IA dengan tahapan Bagja. Budaya positifnya, tahapan dari Bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman, menarik minat siswa, dan kesenangan dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid mampu berpikir mandiri, bertanggung jawab, peduli, dan merdeka. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Keputusan efektif dari seorang pemimpin pembelajaran tentu akan berimbas pada pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dan sekitarnya secara efektif pula. Dengan pendekatan berbasis aset, JGP mampu mengidentifikasikan sumber daya daerah dan strategi pemanfaatan.
Pertanyaan selanjutnya adalah pemikiran apa yang sudah berubah setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Ada sebelum dan sesudah. Sebelumnya saya mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini. Saya tidak pernah memikirkan sumber daya atau aset atau modal yang dimiliki sekolah, dan biasanya saya dalam menghadapi suatu hal yang kurang memperhatikan apa yang dimiliki sebagai solusi permasalahan. Sesudahnya saya mempelajari modul 3.2 ini, saya merasa bahagia sekali. Karena selain mendapatkan ilmu baru, kami mendapatkan pengalaman baru yang memotivasi untuk ke depan bisa diimplementasikan, yang nantinya bisa diterapkan dan dikomunikasikan baik untuk diri saya sendiri maupun rekan sejawat yang mungkin pada suatu hari nanti bisa membuat program yang berdampak signifikan baik berpihak pada murid dengan memanfaatkan aset yang ada, baik modal manusia, modal fisik, finansial, politik, lingkungan alam, dan modal agama dan budaya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru bergerak Indonesia Maju. Salam sehat dan salam bahagia dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sarolangun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.